Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Tabipun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan pembelajaran kita di semester genap, yaitu pertemuan ketiga. Sebelumnya kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya coba cek dulu di bawah meja, di bawah kursi, kemudian di selorokan. Coba tuh masih ada sampahnya, ya. Cek dulu. Kalau memang ada sampahnya silakan ya, dibuang. Ayo kita belajarnya enak. Nah, silakan dibuang di kotak sampah yang sudah ada di sana. Kemudian Bapak melihat kerapihannya baju masuk semua nggak? Coba berdiri, bangun. Nah, kelihatan. Nah, ini bajunya diturunin ininya, lengannya. Dikancing dulu, kancing nggak? Kancing ya, sudah rapi. Kalau sudah, enak kalau kita belajarnya suasananya rapi bersih ya. Silakan duduk lagi kalau sudah rapi. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kita dalam pembelajaran ini dan ini pertemuan diberi kemudahan dan silakan Imam Nabi ketua kelas dipimpin semuanya. Seluruhnya siap gerak. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Selesai, alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Alpika, Rahmat Cantika ada? Hadir. Anggun? Hadir. Aprilia, Lestari? Chelsea? Hadir. Kemudian Fadila? Iya? Hadir. Pani? Hadir. Franciscus? Priska? Hadir. Hana? Hendri Chandra? Ica? Bintang? Hadir. Ada ya? Kemudian Sapitri? Hadir. Salwa? Siti Randika? Tridaya? Laras? Gita? Putri Aprilia? Gista Nadia? Seni Andriani? Ya. Imam Munadi? Rifki Aditya? Kemarin yang nggak masuk Hendri Chandra udah sembuh? Ya, alhamdulillah ya. Udah lengkap hari ini, masuk semua. Baik, sebelum kita menyimak materi, Bapak bagikan dulu modul pembelajarannya ya. Buku cetak. Silakan
coba dibagikan ya, kelompok boleh. Ya, dibuka halaman 80. Baik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bentuk rasa cinta nasionalis kita pada bangsa dan tanah air, itu tanah air Indonesia. Bapak siapkan dulu musiknya sebentar. Nyanyinya semangat ya. Imam Fransiskus berdiri, dipimpin dulu. Silakan dimulai. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi pada bab 3 sub B, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, model kooperatif menggunakan metode pembelajaran tipe jigsaw. Ya, kita menggunakan tipe jigsaw ya. Dengan rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran PPKN dapat meningkatkan partisipasi di dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa mampu satu ya. Ini siswa kalian, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempresentasikan mensikapi selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek sehingga siswa lebih dapat bertanggung jawab terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sistem penilaian dalam pembelajaran ini ya, Bapak akan mengambil penilaian. Yang pertama, Bapak akan menilai sikap. Ini dalam sikap ini ada nilai tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, disiplin. Nilai. Selanjutnya Bapak akan menilai pengetahuan, kemudian keterampilan. Baik, paham ya? Kita akan mengingatkan pembelajaran yang sudah lewat ya, yang sudah lalu. Kemarin kita pernah belajar tentang apa? Yaitu tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan. Bapak mau nanya ke Imam Munadi, aspek apa aja sih Imam Munadi berpengaruh dalam kehidupan? Jadi ada 4 aspek positif
dalam iptek bagi kehidupan. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial dan budaya. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, serta keamanan. Ya, bagus ya. Ada 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, pengaruh ya, kemudian aspek sosial dan budaya, serta aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Itu pengaruh positif kemajuan iptek ya, terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Bagus ya pertanyaan jawaban Imam Munadi. Kasih aplaus dulu sih. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang sikap selektif dalam dalam mengatasi pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap kehidupan sehari-hari, baik itu dalam skup berbangsa dan bernegara maupun tingkat lokal, nasional maupun tingkat global. Untuk mengantisipasi yaitu sikap kita dalam mengambil, menyaring atau memfilter pengaruh iptek, baik itu terutama negatifnya, dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Bagaimana sih caranya? Sikap apa yang harus kita ambil? Yaitu misalnya sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Kemudian landasan kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi sikap tersebut. Landasan apa aja sih ini? Coba Laras, landasannya. Landasan Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Iya. Indonesia. Oke, bagus ya. Nah, itu sudah mulai ketahuan ya, sudah mulai kelihatan bahwa landasan yang harus kita tanamkan sikap tanggung jawab kita yaitu landasan nilai-nilai Pancasila, kemudian dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kasih aplaus, tepuk tangan dulu. Baik, itu saya masuk ke pokok pembahasan inti. Sebaiknya kita menyimak dulu video di layar depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN saat ini, kita akan membahas tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Oke, berikutnya kita akan membahas sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal berikut ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain sebagai berikut. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Berikut merupakan cara meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, yaitu 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam hal pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat kesejahteraannya. 2. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutu, jumlah, pasokan, dan harganya bersaing. 3. Perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara sendiri, bukan kepentingan asing. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi apa yang akan kita pelajari tentang sikap selektif. Selanjutnya, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Sudah paham ya? Cukup ya? Cukup dipahami? Baik, Bapak akan membagikan kelompok. Karena di sini kita menggunakan tipe jigsaw, ada namanya kelompok asal, kemudian kelompok kali. Namun kita bagi dulu kelompok asalnya. Kelompok asal 1, Raden Intan 2, Devitri, Aprilia, Laira. Kelompok Raden Intan 2 silakan maju. Ini LKPD-nya. Nanti Bapak jelaskan ya bagaimana cara mengisinya. Kelompok RA Kartini. Kelompok Letnan Kolonel Arifin RI.
Ya benar kan? Kelompok Kiai Haji Ahmad Hanafiyah. Nah, di dalam Al-KPD ini di sini ada pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan. Ya. Kemudian kalian tulis nama kelompoknya, nama anggotanya, ya kelompok asalnya. Setelah ditulis, nanti ada pertanyaan. Ya, langkah-langkahnya ya. Ini pertanyaan nomor 1 ini memang tidak ada angka ya. Jadi pertanyaan nomor 1, sebelum nomor 1 tulis apa yang kamu lihat dalam video tersebut dan berikan tanggapanmu mengenai solusi dari masalah tersebut. Kemudian nomor bawahnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di LKPD ini sudah disediakan ada lembar jawabannya. Ya. Namun karena di sini setelah kalian mendapatkan ini sudah terbagi ya kelompoknya. Nah, silakan coba kelompoknya sudah terbagi. Coba atau maju ke depan. Yang kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Silakan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. 1. Nah, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mana kelompok 2? Mana anggotanya? Coba kelompok 2 sebelah sini. Ini. Kelompok 2 sebelah sini. Apa? Kelompok 2. Relax, santai. Terus kelompok 3. Sebelah sini. Ada di sini. Barisnya ke sana. Berbaris. Ngadunya ke sana, Ke sana. Ah. Oke, kelompok 3. Kelompok 4 di situ. Kelompok 4. Kadang sudah terbentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 nama kelompoknya Raden Intan 2, kelompok 2 nama LA Kartini, kelompok 3 Kiai Haji Ahmad Hanafiyah, kelompok 4 Letnan Kolonel Arifin. Ini kelompok namanya kelompok A. Nah, ini sudah terbentuk nih. Maka Bapak akan membuat kelompok tim ahli. Jadi di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan itu, kalian memutuskan setiap anggota untuk melakukan diskusi di dalam namanya tim ahli atau kelompok ahli. Dan sini sudah Bapak sediakan ya. Misalnya nomor mengamati itu. Nanti yang mengamati ada 4 orang kumpul di situ semua. Terus di dalam tim ahli itu. Kemudian nomor 1, pertanyaan nomor 1 nanti kumpul di orang yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1 semua di situ. Membahas pertanyaan nomor 1, nomor 2 begitu juga, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah setelah itu balik lagi. Namun sebelumnya sudah terbentuk ketua kelompoknya bertanggung jawab ya tim asal ya. Ini Bapak bagikan LKPD yang untuk tim ahlinya. Pertanyaannya Alfika. Kemudian ini sudah Bapak tulis ya, sudah Bapak tulis. Jadi sudah ditentukan kelompok-kelompok masing-masing untuk menjadi tim ahlinya. Seli mana? Kemudian Salwa, Chelsea, Padila, maaf. Gista, Sapitri, manggilnya di sana, Siti Randika, ini Dia Ayu, Aprilia mana? Intan. Nah, berarti Bapak agak kesana dikit. Ica. Laras.
Putri. Gita mana? Anggun, Pani, Rizka, Rifki, apa ini? Imam Munadi, Henry Chandra, Hana, Franciscus, Tri, Gaya, Damayanti. Cukup ya? Sudah dapat semua? Oke, Bapak mau mengusulkan nih. Diskusinya mau di dalam sini atau kita sekali-sekali di luar ya? Di luar kayaknya enaknya di luar, kita nyantai, kan kita punya kantin itu ya, bisa nyantai, kemudian kantinnya juga kosong, sekali-sekali refreshing supaya kita nggak penat. Sampai di sini ada pertanyaan nggak masing-masing siswanya sudah paham? Jangan lupa ya nanti dari kelompok asal ini sudah dapat semua ya, maka carilah kawan-kawannya yang pertanyaan yang sama, kemudian menjadi satu tim, namanya tim ahli. Nanti setelah selesai membuat pertanyaan, jawaban, ditulis di LKPD yang sudah Bapak bagikan untuk tim ahli, setor ke tim asal kembali. Nanti dipresentasikan dan bertanggung jawab kepada kelompok asal atau tim asal. Oke? Ada yang menanyakan? Cukup? Cukup, paham ya? Kalau sudah cukup paham, nah jangan lupa buku modulnya dibawa. Iya Pak. Silakan, ayo kita keluar aja, silakan keluar. Bukunya ya, bukunya dibawa. Silakan duduk, cari anggota tim ahlinya masing-masing dengan pertanyaan yang sama. Total semua ya, nantinya 10 menit untuk
Sudah, balik lagi balik lagi ke kelompok asalnya, kelompok asalnya gimana? Yang untuk mengamati video itu nggak usah disalin, ditampilkan saja, tapi yang 1, 2, 3, 4, 5 disalin di LKPD ya. Semua dibongkar. Kalau sudah selesai pembahasannya, kita kembali lagi ke ruang kelas kita. Akan dilanjutkan presentasi. Masuk ke ruang kelas. Kita diskusikan. Dilanjutkan di dalam kelasnya. Baik anak-anak, kita tadi sudah diskusi ya. Kalian juga sudah diskusi, antusias. Hasil daripada diskusi tadi kan kelompok tim ahli ketemu dengan tim ahli, balik lagi ke tim asal. Nah, tim asalnya akan melaporkan hasil daripada diskusi. Nah, Bapak minta untuk maju ke depan kelompok yang pertama, yaitu kelompok Raden Intan 2. Silakan anak-anak presentasikan, maju.
sini ya. Nih, apa yang di sini atau kelompoknya. Ya, silakan dimulai untuk mempresentasikannya. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Raden Intan 2 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kelompok kami tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek. Berikut tanggapan dari kelompok kami dari hasil pengamatan video. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dan pengembangan iptek. Manusia harus memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, yaitu perlu mengingat landasannya, yakni landasan Pancasila dan landasan konstitusional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut dengan mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatifnya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia atau HAM. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut: mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, menegakkan supremasi hukum. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek di bidang sosial budaya agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain: 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 3. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Selalu memperhatikan etika dalam setiap pengembangan iptek, menjaga dan memperhatikan. Naikin volume. Selalu memperhatikan etika dalam setiap pengembangan iptek, menjaga dan memperhatikan iptek, aspek pelestarian lingkungan sekitar. Juga dalam pengembangan iptek, senantiasa memperhatikan nilai gunanya. Minimalisir munculnya dampak negatif dari setiap pengembangan iptek. Karena pengembangan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah ada. Jawaban nomor 2 yaitu 1. Landasan ideal adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat di negara tersebut, utamanya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. 2. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Salah satu tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Dalam pendudukannya sebagai sumber hukum, Indonesia memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Jawaban nomor 3. 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam sebuah aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih
terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Dengan demikian, semua yang diperoleh dari kemajuan iptek dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. 1. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Jawaban nomor 4. Bangsa Indonesia perlu mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek karena dengan sikap seperti itu kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah mengalami proses penyaringan terlebih dahulu. Contohnya dengan berkembangnya iptek semakin banyak pilihan yang terjadi, semakin banyak pula tindakan klarifikasi dan masih banyak lagi. Untuk menghindari dampak buruk ini, maka kita harus memanfaatkan kemajuan itu terlebih dahulu. Jawaban nomor 5. 1. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya, serta harganya. 2. Perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. 3. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 4. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 5. Mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan perannya secara baik dan benar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan dari kelompok lain jika ada yang ditanyakan. Silakan. Jalannya lanjutan kedua dan konstitusional Indonesia dalam pembahasan serta pengembangan hukum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Landasan ideal adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat di negara tersebut, utamanya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa Indonesia menetapkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. 2. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Salah satu tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam kehidupannya sebagai sumber memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih berkelanjutan. Bagaimana? Jawabannya pertama yaitu landasan idealnya adalah ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1940. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Mari, baik kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Kalau sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita briefing dulu lah. Mungkin capek ya kalian. Kita belajar dan capek. Refresh dulu. Yang pertama briefingnya silakan berdiri dulu. Ayo pilih. Belajarnya menyenangkan. Mulai. Mulai ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Malangan. Yes. Baik. Habis ini kita nyanyi dulu ya. Tapi nyanyinya lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Tapi yang semangat nyanyinya ya. Oke. Semangat. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu.
lagi. Lanjut ya. Lanjut lagi presentasi kelompok 2. RA Kartini. Kelompok 2 RA Kartini. Silakan lanjut depan. Wawancara. Oke, nggak apa-apa ganti-gantian ya. Pokoknya silakan disampaikan. Coba yang kawan-kawannya yang dibantu perhatikan ya, konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, RA Kartini akan mempresentasikan materi identifikasi sikap selektif dalam menghadapi berbagai macam iptek yang akan disampaikan oleh Priska dan teman-teman yang lainnya. Langsung jawaban nggak apa-apa. Kita perlu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek itu tadi. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Manusia harus tanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, yaitu perlu mengingat landasan Pancasila sebagaimana tercantum dalam sila ke-1 dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1946. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa harus disaring terlebih dahulu. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang harus kita ambil yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang perlu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik. 1. Demokrasi. 2. Kebebasan. 3. Keterbukaan. 4. HAM. Keempat hal ini menjadi standar negara adanya agar negara baik, negara maju maupun negara berkembang. Hak sipil dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum. Kemajuan iptek di bidang ekonomi. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Tidak inovasi dan perubahan dapat memanfaatkan hubungan iptek. Jawaban dari nomor 1. Selalu memperhatikan etika dalam setiap pengembangan iptek, menjaga dan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sekitar. Dalam pengembangan iptek senantiasa memperhatikan nilai gunanya, meminimalisir munculnya dampak negatif dari setiap pengembangan iptek, memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah ada. Jawaban nomor 2. Landasan ideal adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan hukum masyarakat di negara tersebut. Utamanya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan satuan peraturan tata negara suatu bangsa. Landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukan. Jawaban nomor 3. 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dan kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Dengan demikian, semua yang keluar dari kemajuan iptek dapat diterima semua pihak dengan penuh tanggung jawab. 1. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya.
lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan perannya secara baik dan benar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, adakah dari kawan-kawan yang ingin bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Silakan kelompok. Kelompok 3, silakan. Ada 3 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sebutkan dan jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dan kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Dengan demikian, semua yang diperoleh dari kemajuan iptek dapat diterima semua pihak dengan penuh tanggung jawab. 1. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Oke. Bagaimana 3? Cukup ya? Oke. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kita harus menolak seutuhnya. Kemudian yang kedua menerima dengan seutuhnya. Atau yang ketiga yaitu untuk bersikap selektif. Itulah yang dipilih oleh negara kita Indonesia, itu sikap selektif. Dengan landasan kita adalah landasan idealnya Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita kasih aplaus untuk kalau sudah tidak ada lagi, silakan protokol. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 ini ya Haji Ahmad Hanafiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Kiai Haji Ahmad Hanafiah akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ditinjau dari beberapa aspek. Pada kelas saya persilakan. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Caranya bagaimana? Yaitu 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Manusia harus memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, yaitu perlu mengingat landasannya, yaitu landasan Pancasila dan landasan konstitusional UUD tahun 1945. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif dengan mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik. 1. Demokrasi. 2. Kebebasan. 3. Keterbukaan. 4. HAM atau hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.
terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, yaitu 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek dengan baik. 3. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Jawaban nomor 1. Selalu memperhatikan etika dalam setiap pengembangan iptek. Menjaga dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Dalam mengembangkan iptek, senantiasa memperhatikan nilai gunanya. Meminimalisir munculnya dampak negatif dari setiap pengembangan iptek. Memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah ada. Jawaban nomor 2. Landasan Injil adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat di negara tersebut. Negara Indonesia memiliki landasan Injil yaitu Pancasila, utamanya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dan manusia di dunia. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Salah satu tujuan konstitusional adalah membatasi kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Jawaban nomor 3. 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Dengan demikian, semua yang diperoleh dari kemajuan iptek dapat diterima semua pihak penuh tanggung jawab. 1. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Jawaban nomor 4. Bangsa Indonesia perlu mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Karena dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Contohnya yaitu dengan berkembangnya iptek, semakin banyak penipuan yang terjadi, semakin banyak pula tindakan plagiasi dan masih banyak lagi. Untuk menghindari dampak buruk ini, maka kita harus memanfaatkan kemajuan iptek dengan lebih selektif. Jawaban nomor 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya bersaing. Perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan perannya secara baik dan benar. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, adakah dari teman-teman yang bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Mengapa bangsa Indonesia mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek? Silakan yang menjawab. Baiklah, akan saya jawab. Bangsa Indonesia perlu mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek karena dengan sikap seperti itu kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Contohnya yaitu dengan berkembangnya iptek, semakin banyak penipuan yang terjadi, semakin banyak pula tindakan plagiasi dan masih banyak lagi. Untuk menghindari dampak buruk ini, maka kita harus memanfaatkan kemajuan iptek dengan lebih selektif. Bagaimana ini? Betul ya. Dengan kita mengambil sikap negatif kita, enggak. Baik, kita kasih hapus dulu. Ya. Kalau sudah, cukup ya pertanyaannya. Ya, silakan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
silakan duduk kelompok 3 di Hanafiah. Dilanjut ya kelompok 4, kelompok terakhir ini. Silakan kelompok Letnan Kolonel Arifin RI. Maju ke depan. Kelompok asal ini. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Letkol Arifin RI kelompok 3 akan mempresentasikan hasil identifikasi. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil identifikasi membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ditinjau dan aspek mengidentifikasi sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek. Ya, silakan. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dan pengembangan iptek. Indonesia harus memiliki tanggung jawab etis dalam membangun dan menerapkan iptek, yaitu perlu mengingat berdasar landasannya landasan Pancasila dan landasan konstitusional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa harus disaring terlebih dahulu. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dan politik. Ada 4 hal yang kedepan pada saat ini dalam bidang politik. 1. Demokrasi. 2. Kebebasan. 3. Keterbukaan. 4. Hak asasi manusia. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut: mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan dan memperkuat kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu segera diwujudkan hal-hal berikut. Industri harus mengembangkan bahan baku dari dalam negeri. Kehidupan tidak bergantung impor dari luar negeri. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Sifat selektif terhadap pengaruh kemajuan atau iptek di bidang sosial budaya dalam bidang hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai perilaku, yaitu 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 3. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Baik, saya Hana Uniati akan menjelaskan jawaban dari nomor 1. 1. Selalu memperhatikan etika dalam setiap pengembangan iptek. 2. Menjaga dan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sekitar. 3. Dalam pengembangan iptek senantiasa memperhatikan nilai gunanya. 4. Meminimalisir munculnya dampak negatif dari setiap pengembangan iptek. 5. Memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah ada. Saya Tiaditya akan jawab pertanyaan nomor 2. Landasan ideal adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat di negara tersebut. Utamanya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa Indonesia menampakkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa.
Salah satu tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, Undang-Undang Dasar Negara 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Terdapat beberapa sikap yang dapat diambil oleh suatu bangsa ketika menghadapi kemajuan iptek. 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Dengan demikian, semua yang diperoleh dari kemajuan iptek dapat diterima semua pihak dengan penuh tanggung jawab. 1. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang budaya. Bagus. Jadi Baik, saya Franciscus Abrian Kurniawan akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan mengapa bangsa Indonesia mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Bangsa Indonesia perlu mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek karena dengan sikap seperti itu kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Contohnya, dengan berkembangnya iptek semakin banyak penipuan yang terjadi. Semakin banyak pula tindakan plagiasi dan masih banyak lagi. Untuk menghindari dampak buruk ini, maka kita harus memanfaatkan kemajuan iptek dengan lebih selektif. bagus. Bagus. Sudah selesai? Saya Imam nanti akan menjawab pertanyaan nomor 5 terkait sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Yaitu yang pertama, 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutu, jumlah, dan pokoknya, serta harganya bersaing. Yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang keempat, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kelima, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang keenam, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan peranannya secara baik dan benar. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Silakan dari mulai barangkali ada yang ditanyakan. Siapa? Sepertinya. Berapa? Buatin apa? Jelaskan perlukannya sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Jelaskan dalam pengembangan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek ya, maksudnya begitu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Selalu memperhatikan etika dalam setiap pengembangan iptek. 2. Menjaga dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sekitar. 3. Dalam pengembangan iptek, senantiasa memperhatikan nilai gunanya. 4. Meminimalisir munculnya dampak negatif dari setiap pengembangan iptek. 5. Memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah ada. Ya, bagus. Bagaimana? Pertanyaannya? Cukup? Oke, baik. Jadi kita harus memperhatikan ya lingkungan, nilai-nilainya, kegunaannya ya, serta harus sesuai dengan nilai kultur atau budaya kita di lingkungan setempat dalam pengembangan iptek. Ya, kalau misalnya di tempatnya itu apa ya, tandus, tapi kita harus menyesuaikan penggunaan iptek itu bukan hanya api sebetulnya. Seperti kita membajak itu sudah teknologi, membajak para petani ya, mesin bajak di sawah maupun di lahan tandus dan sebagainya. Kelompok Vietnam Kolonel Arifin ya, kelompok terakhir sudah mempresentasikan, kita kasih aplaus dulu. Oke, silakan duduk kembali. Kayaknya sudah selesai nih presentasi dari kelompok 1 udah sampai 1, 2, 3, dan 4 selesai, antusias ya. Silakan duduk kembali. Oh ya, ditutup dulu. Lupa, saking serius. Silakan tutup. Lupa ya. Tutup dulu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik. Dalam materi ini yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ya. Kita mempunyai dua saringan, dua filter, yaitu landasan ideal kita. Yang pertama adalah apa? Yang pertama Pancasila, yang kedua adalah konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita dalam menghadapi selektif punya landasan. Nah, kemudian kita juga dalam mensikapi selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, apakah kita harus menerima seutuhnya pengaruh kemajuan iptek tersebut? Ya, negara maju pun tidak sanggup untuk melepaskan daripada iptek tersebut. Nah, jadi kita Indonesia yang pertama harus memilih apakah kita harus menerima seutuhnya penggunaan iptek tersebut, pengaruh iptek tersebut. Yang kedua, menolak seutuhnya dalam penggunaan pengaruh iptek tersebut. Yang ketiga adalah sikap selektif dalam menerima pengaruh kemajuan iptek tersebut. Namun kita Indonesia, seluruh bangsa Indonesia sepakat kita menerima yaitu yang ketiga, yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Jadi kita ambil yang positifnya, kemudian kita buang yang negatifnya. Ya, mungkin ada tanggapan atau saran dari anak-anakku sekalian, silakan. Kalau ada, Salwa atau Hana, silakan Hana. Kegiatan pelajaran hari ini sangat seru, menarik, dan dapat menambah wawasan kita semua karena adanya pemaparan materi yang sudah dipahami. Ya. Untuk saya, agar pembelajaran selanjutnya dibuat lebih menarik lagi. Ya, Bapak terima sarannya, kita buat yang lebih menyenangkan, menarik ya. Kita sudah. Terima kasih sarannya ya, Hana. Silakan yang lain. Bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Hana. Yang lainnya cukup? Kalau sudah cukup baik. Ya, artinya Bapak sangat senang sekali ya dengan kalian kita beri pada pelajaran ini. Mudah-mudahan ke depan Bapak bisa melakukan inovasi, inovatif ya, kreatif lagi dalam menyajikan pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan bahwa kita nanti ada pertemuan dalam pembelajaran yang keempat, pertemuan yang keempat ya, yaitu masuk di bab dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu nanti kalian pelajari ya di rumah. Kalian pelajari, bisa lihat browsing-browsing di internet atau pinjam buku modul di perpustakaan. Bentuknya seperti ini ya. Dipelajari. Baik, itu saja di penghujung kegiatan pembelajaran ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Silakan di situ saja. Seluruhnya siap gerak, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.